dakwaan itu ada, tapi ternyata selama jalannya persidangan itu tidak terbukti. Fakta hukumnya gitu setelah disidang di mukanya hakim di pengadilan tidak terungkap itu. Baik, nah kalau kita lihat begitu ya dari sejumlah ahli yang didatangkan pada saat di persidangan ini mengatakan bahwa memang dalam pembunuhan berencana ini motif tidak perlu dibuktikan. Tapi ketika sudah dituliskan begitu di dakwaan, apakah ini menjadi hal yang berbeda? Iya, begini. Kalau saya juga ahli hukum karena saya doktor ya, lulus dari Brawijaya. Kalau sudah ditulis di dalam dakwaan, motif itu memangnya yang dibuktikan itu adalah unsur pidana, ya unsur dari pasal 340. Kalau jaksa menulis di dakwaan pasal 340 dengan motif tadi sakit hati ya, karena sakit hati dinasihati, ya itu harus dibuktikan karena dia nulis di dakwaan. Baik, jadi kalau secara teorinya tidak dibuktikan. Jadi berbeda halnya ketika motif ini tidak ada di dakwaan mungkin bisa tidak dibuktikan, tapi ketika itu sudah dituliskan di dakwaan maka seluruh hal yang ada di dakwaan tersebut harus dibuktikan. Kita masih akan membahas ya begitu terkait dengan tema dialog kita pada siang hari ini. Jessica Melawan sesaat lagi di Speak Up. Jadi Speak Up kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini. Jessica Melawan melalui pledoi yang dibacakan kemarin ya oleh Jessica sendiri dan juga kuasa hukumnya. Kalau Pak Juri sendiri melihatnya seperti apa sih melihat kasus ini? Apakah memang tanggapan Anda sebagai ahli hukum pidana menganggap kasus ini dinilai kabur, mengada-ada, atau imajinatif dan lain sebagainya? Menurut surat dakwaan itu ada syarat minimal, ya. Dia menyebutkan orang, ya kan, mengenai identitas, terus mengenai waktu kejadian, tempat kejadian. Kemudian surat dakwaan itu dibuat secara cermat dan lengkap. Nah, undang-undang itu tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan cermat dan lengkap. Nah, cermat itu tentu tempat-tempatnya, waktu-waktunya, orang-orangnya itu sebisa mungkin harus benar. Lengkap itu apa artinya? Bahwa peristiwanya itu terjadinya bagaimana. Nah, itu loh gitu. Nah, sekarang tadi Pak pengacara ini kan bilang bahwa ada tidak kesesuaian antara surat dakwaan dengan surat tuntutan. Apa yang diuraikan di dalam surat dakwaan itu tidak dibuktikan di depositor. Nah, surat dakwaan itu yang prinsipnya itu syaratnya itu kan dia menyebutkan dasar dakwaannya pasal apa, nah yang didakwakan, apa yang dia tuduhkan kepada tersangka itu. Nah, jadi yang wajib dibuktikan itu adalah unsur-unsur dakwaan, ya, mengenai tempus pertama-tama tentu orang, ya, orangnya, mengenai waktu dan tempat kejadiannya. Nah, pasal yang didakwakan di dalam perkara ini kita tahu bahwa pasal 340 KUHP itu di dalam pidana itu disebut sebagai, dikategorikan sebagai pidana material. Pidana material itu yang dilarang itu akibatnya, bukan perbuatannya. Kalau pidana maksudnya yang dilarang akibatnya bukan perbuatannya, bisa dijelaskan? Ya begini, memang ini agak sedikit teknis gitu ya, kalau Pak Yudi mungkin ngerti ya, gitu. Tapi ini buat awam ini begini ya, yang dilarang itu ya dalam tindak pidana itu bukan aktivitas kegiatannya yang dilarang, tetapi akibat dari perbuatan itu yang dilarang. Nah, beda dengan tindak pidana formil, yang dilarang itu perbuatan, misalnya mencuri. Nah, itu kan perbuatan mencuri. Ya, apa yang dicuri bahan itu nggak disoalkan, justru yang dilarang perbuatan. Jadi kembali lagi, perbuatan yang tindak pidana yang disinikan itu adalah perbuatannya akibat daripada suatu perbuatan. Dalam kasus ini akibatnya adalah meninggalnya orang, hilangnya nyawa orang lain. Itu. Tetapi bagaimana itu undang-undang itu tidak menyebutkan apakah perbuatan itu misalnya menghilangkan itu harus ditusuk, ditembak, dicekik, digantung. Prosesnya atau itu tidak ini. Nah, tetapi ya kan suatu mustahil ya suatu perbuatan itu tidak ada ini. Kalau misal perbuatan itu tidak ada motifnya, tentu itu tidak kesengajaan dan itu bukan 340. Nah, itu secara idealnya memang harus dibuktikan.
Ya, tetapi kalau misalnya tidak ini, memang tidak ada kewajiban karena memang penuntut umum, jaksa penuntut umum tidak bisa ini kan. Nah, sekarang ditanyakan apakah harus dibuktikan semuanya. Nah, sekarang begini. Intinya harus dibuktikan atau tidak semuanya? Ya begini, harus memang dibuktikan. Tetapi mesti diingat ya, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa itu adalah apa yang mempunyai yang nilai yuridis itu, kesaksian yang mempunyai nilai yuridis itu adalah apa yang disampaikan di muka sidang, bukan di BAP. Nah, kita tahu bahwa... Tapi selama sidang ini ternyata selalu berkaca begitu kepada BAP. BAP itu memang sebagai acuan. Ya, sebagai acuan. Nah, jadi kalau misalnya terjadi perbedaan, kan ditanya, kenapa dulu Anda waktu di tapi pemeriksa... tetap begitu ya, yang menjadi hal yang diperhitungkan hakim saat ini adalah hal-hal yang dibuka pada jadi yang mempunyai nilai yuridis itu apa yang disampaikan. Baik. Biasanya memang. Baik, kita tahan dulu begitu. Saya pindah ke Pak Yudi ini terkait dengan kemarin kuasa hukum sempat kaget dengan pernyataan dari salah satu keluarga korban begitu yang menyatakan menghambur-hamburkan uang untuk persidangan. Ini maksudnya seperti apa? Begini, saya juga nggak mencermati masalah itu ya. Itu adanya di website, di YouTube ya. Itu yang mengirim itu adalah orang-orang yang simpati kepada Jessica. Mungkin ini bisa digunakan sebagai alat bukti. Nah, yang menggambar-gambarkan uang itu kan katanya tantenya. Ya, dia selama ini kan sudah menghabiskan banyak. Saya hanya lihat kemarin itu di dalam fakta hukum di persidangan saja yang diputar itu. Nah, kita harus klarifikasi apa yang digambar-gambarkan kepada siapa. Apakah mulai tingkat penyidikan sampai hari ini ya kan itu. Jadi intinya tidak ada kecurigaan, hanya meminta kejelasan saja begitu ya? Ya, kita bukan mereka ya, jadi kita nggak tahu apa itu yang dimaksud menggambar-gambarkan uang itu. Atau bisa miliaran, bisa ratusan ribu, bisa jutaan, biasanya kita nggak tahu. Tapi menurut ukuran mereka itu menggambarkan uang yang besar. Mereka kan keluarga kaya, mungkin 1-2 miliar itu tidak ada artinya, mungkin pun 10 miliar tidak ada artinya. Tapi ini hanya kemungkinan begitu ya, tidak menuduh, kita tidak tahu ya. Baik. Tapi buat apa statement begitu, sehingga kita ini takut gitu. Takut? Kenapa? Ya takut karena kita tidak ada kemampuan finansial untuk mengimbangi mereka. Iya toh. Kita mau hukum saja, hukumnya saja prodeo. Mau apa kita? Prodeo ini dengan katanya tidak dibayar begitu? Iya, prodeo gitu. Baik. Nah, ini ada juga begitu yang dipermasalahkan dalam nota pembelaan yang dibacakan kemarin, yaitu proses otopsi, kemudian ada cyanida 5 gram begitu. Hal-hal ini juga termasuk yang dibacakan kemarin pada saat pembacaan pledoi dari tim kuasa hukum. Kita masih akan membahasnya pemirsa saat lagi di Speak After Lunch. Kita akan kembali memperbincangkan begitu terkait dengan perlawanan dari Jessica Kumala Wongso dan juga tim kuasa hukum terhadap tuntutan yang sudah dibacakan oleh JPU. Pak Hudri, kalau misalkan Anda melihat kasus ini begitu dari tuntutan-tuntutan yang ada dan juga pledoi yang kemarin sudah dibacakan, menurut Anda apakah memang sudah ada dua alat bukti yang sangat menguatkan di kasus ini? Dari sisi penuntut umum, tentu penuntut umum ya menganggap sudah. Ya begini, kan menurut ketentuannya pasal 183 KUHP itu menyatakan hakim itu tidak boleh memutus ya tanpa ada keyakinan berdasarkan minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti apa? 2 alat bukti itu sebagaimana yang diatur pasal 184, yaitu saksi, ahli, surat, petunjuk dan terdakwa. Nah, dalam konteks ini yang saya ikuti dari jaksa itu, dia telah minimal yang dia sampaikan itu 2, yaitu bukti surat. Bukti suratnya itu berupa visum et repertum 1 ya. Yang keduanya itu dia ahli. Nah, jadi yang dia pakai ini ya menurut dari dari sisi jaksa ya 2 alat bukti itu yang memenuhi syarat ya. Tapi dari perspektif Anda sudah ada tidak yang menguatkan ya kasus ini? Kalau kita mengikuti dari sudut dakwaannya, menurut saya ya telah memenuhi syarat dari ini. Tapi kan kembali lagi itu kan hakim yang akan menilai nanti kan
pihak penasihat hukum dan Jessica itu kan katakan penasihat hukum Jessica itu kan cuma memberikan katakanlah bahasa sehari-harinya curhat lah, tapi kan analisa yuridis itu kan ada di penasihat hukum. Penasihat hukum itu ya mengkritisi ya alat-alat bukti misalnya. Apa betul visum? Kalau menurut saya visum ya pasti sudah ya. Tapi yang dikritisi oleh penasihat hukum ini yaitu mengenai ahli. Nah, ahli itu kan berangkat dari CCTV. CCTV itu bukan alat bukti untuk dalam tindak pidana umum. Tetapi CCTV itu adalah barang bukti. Barang bukti itu apa? Barang bukti itu adalah alat yang dipakai oleh kejahatan, ya, atau membantu kejahatan, atau dia hasil dari satu kejahatan, atau benda-benda yang ada di tempat kejadian. Nah, itu jadi dari definisi barang bukti itu, CCTV itu termasuk barang bukti. Kita tahu CCTV itu dipasang memang untuk melihat, ya, untuk mengontrol. Itu makanya itu. Jadi, nah sekarang CCTV itu apa manfaatnya? Manfaatnya itu dari sudut hukum itu, ketika CCTV itu dibacakan oleh ahli, jadi menjadi keterangan ahli gitu. Baik. Nah, jadi menurut Anda alat buktinya sudah itu, ada begitu ya, dua alat bukti yang meyakinkan ya, itu menurut, ya? Dari perspektif JPU. Dari jaksa penuntut umum. Baik, terkait dengan hal juga yang dibilang tidak ada begitu alat bukti yang meyakinkan. Apa memang begitu menurut perspektif Anda, kuasa hukum? Dalam pledoi kemarin kan kita kritisi. Kita kritisi itu alat buktinya itu pakai ilmu gaduk. Kalau orang Jawa bilang ilmu gaduk itu dicocok-cocokkan. Bahasa Indonesianya itu dicocok-cocokkan, dimatchkan, ya. Seharusnya kan barang bukti itu kan yang diambil di tempat TKP kejadian perkara. Nah, itu kan dicocok-cocokkan. Di tempat TKP ada mayat. Katanya mati orang kena cyanida. Seharusnya matinya orang kena cyanida itu dicari dulu betul atau tidak betul, benar atau tidak benar. Ternyata sampai persidangan ini kan tidak ada cyanida yang yang terkandung dalam tubuh Mirna itu. Baik, dan kemarin juga dipermasalahkan begitu soal otopsi yang tidak dilakukan, otopsi tidak menyeluruh, yang sebenarnya sudah disetujui ya, begitu oleh pihak keluarga. 9 tahun 9 tahun 2010 itu kalau orang mati keracunan jelas diatur berkapnya itu harus otopsi 100 gram diambil seluruh dibuka. Iya, itu sudah ada. Tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu namanya melanggar perkap. Nah, kemarin juga kan ada alasan tidak dilaksanakan karena ada tidak dapat izin begitu dari keluarga, ya. Tapi kemarin sudah diizinkan oleh keluarga. Jangan menuntut orang kalau begitu. Jangan menuntut orang, tuntut aja polisinya, ya. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, saat lagi Speak Up Trans masih akan kembali untuk Anda di segmen terakhir nanti. Pemirsa, kembali lagi di Speak Up Trans dan kita sudah memasuki segmen terakhir karena waktu kita sangat terbatas. Saya langsung ke Pak Hudri ini terkait dengan apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan kasus ini. Apakah pledoi kemarin ini bisa meyakinkan hakim? Bisa tidak? Saya kan bukan hakim, tapi kalau ini kan sangat subjektif. Kalau dari perspektif saya, menurut saya, walaupun ini mohon maaf ini Pak Yudi, walaupun dengan saya menghargai sebagai ini, tetapi pledoi itu tidak bisa mematahkan secara katakanlah mutlak, ya, bahwa dakwaan tuntutannya itu ini. Tetapi ini adalah semacam sanggahan. Misalnya begini, kalau misalnya saja ya, misalnya katakan Mirna ini matinya bukan karena racun, tapi karena jantung, kita sudah nilai ini. Jadi kita nggak bisa buktikan. Atau misalnya katakanlah CCTV-nya ini adalah rekayasa. Nah, kalau misalnya rekayasa, mana yang aslinya? Mana ini? Terusnya ini. Jadi menurut pendapat saya ya, memang bahwa sudah maksimal, tetapi belum bisa menurut dari pengamatan saya, pembelaan itu tidak bisa menafikan, bisa mematahkan itu. Misalnya hanya berupa sanggahan dari tuntutan yang kemarin dibacakan oleh JPU. Baik, ya. Kalau dari Pak Yudi? Itu ya tidak benar begitu ya. Dia membuat fakta hukum yang palsu. Artinya tidak ada cyanida 5 gram di direntut ada di dakwaan tidak terlintas 5 gram di dakwaan direntut ada muncul, itu fakta hukum yang palsu. Terus ada saksi yang tidak ada ngomong dibacakan, itu kan fakta dipenuhi dengan
Rentut itu dengan fakta-fakta hukum yang palsu, menurut saya. Kalau menurut saya orang hukum ngomongnya rekayasa, palsu, atau tidak benar, atau manipulasi, itu biasa hukum. Ya, tidak ada hukumnya di persidangan menaruh racun 5 mg itu aja. Dari mana itu? Kalau ada silakan dihukum, nggak masalah. Kita sebagai advokat kan juga penegak hukum. Itu aja prinsip kita. Kalau tidak ada, jangan direkayasa, bebaskan. Baik, apakah itu juga nanti akan masuk begitu di duplik yang mungkin akan disiapkan dari sekarang? Ya, itu nanti tergantung dari repliknya jaksa gimana. Tapi itu sudah kita masukkan. Itu kita sudah kritisi, pledoi itu atau nota pembelaan, itu kita katakan hal-hal yang nggak benar, itu kita bela. Baik, menurut Anda, Jessica harusnya tertulis secara tertulis ya. Hakim harusnya nantinya akan menjatuhkan vonis seperti apa ke Jessica? Ya, kalau menurut saya, kalau itu memang terbukti, kenapa dituntut hukuman 20 tahun? Seharusnya hukuman mati kan? Berarti ada ragu-ragu. Iya, ada ragu-ragu. Baik. Jadi tidak ada faktanya tidak bisa dihukum. Menurut pasal 197D baik. KUHP itu seseorang dapat dijatuhi pidana berdasarkan fakta hukum di persidangan yang bisa menunjukkan kesalahannya. Sekarang fakta hukumnya itu dipalsukan. Kesalahannya apa? Jadi menurut Anda tidak ada begitu ya fakta hukum yang mengarahkan bahwa Jessica merupakan pelaku pembunuhan, ini tidak terlihat di persidangan. Tapi kalau dari Anda, Pak Hudri sebagai justru tidak terlihat itu di pakai ilmu gadot tadi dicocok-cocokkan ahli-ahli itu. Kalau Anda, Pak Hudri, begitu melihat di sini pledoi mungkin bisa dibacakan tapi tidak serta-merta akan mematahkan semua tuntutan-tuntutan tersebut, ini hanya berupa sanggahan. Baik, terima kasih sekali Pak Hudri dan juga Pak Yudi sudah hadir di sini. Apapun yang kita bicarakan di sini, pemirsa yang menilai begitu ya, dan apapun yang terjadi pada saat di persidangan maka hakim yang akan menilai, dan semata-mata kasus ini kita ikuti terus demi terungkapnya suatu kebenaran. Dan pemirsa, kami undur diri dulu di Speak After Lunch, dan saksikan terus Speak After Lunch minggu depan Senin sampai Jumat pukul 12.30 hingga 13.30 Indonesia Barat hanya di iNews TV, inspiring and informative. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.